Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Pangestu, NIM 2020 F1A 229. Saya dari kelas 2C Ilmu Hukum. Saya akan mereview jurnal yang diberi tugas oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Andus Nurjana SH MH. Judul jurnal yang akan saya review adalah Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia. Pengkajian asas, norma, teori, praktik, dan prosedurnya. Penulis Lilik Mulyadi. Latar belakang dikaji dari perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini atau Ius Constitutum. Terminologi hukum adat dikaji dari perspektif asas, norma, teori, dan praktik, dikenal dengan istilah hukum yang hidup dalam masyarakat, living law, nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan, dan lain sebagainya. Selain itu, dari dimensi demikian, terminologi hukum adat beserta masyarakat adatnya mempunyai korelasi erat, integral, dan bahkan tak terpisahkan yang lazim diungkapkan dalam bentuk pepatah-pepati. Sebagai contoh, misalnya dalam masyarakat Aceh dikenal dengan ungkapan mate ane mepat jerat, mate adat pat tamita, yang diartikan kalau anak mati masih dapat dilihat pusarannya. Akan tetapi kalau adat hilang atau mati, maka akan sulit dicari. Ungkapan lainnya berupa murip aikanung edet, mate aikanung bumi, yang berarti bahwa keharusan mengikuti aturan adat sama dengan keharusan ketika mati harus masuk ke perut bumi. Metode penelitian. Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum dogmatik atau dogmatic law research, dan diperkuat dengan penelitian hukum empiris serta sudut pendekatannya melalui perundang-undangan atau status approach. Pendekatan konseptual atau analisal dan konseptual approach, pendekatan kasus atau case approach, dan pendekatan persepsional atau perceptional approach. Kemudian, sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan atau library research, didukung oleh data primer berupa data lapangan atau field research yang diperoleh dari pengamatan atau observasi di lapangan di serangkaian teknik wawancara terstruktur berupa pengisian kuesioner terhadap 150 respon para hakim dan pengadilan tinggi Bandar Aceh, Medan, Denpasar, Mataram, dan Banjarmasin. Data primer yang diperoleh dianalisis dan diolah secara kualitatif dan kuantitatif dan ditulis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian dan analisis. Eksistensi hukum pidana adat tersebut dapat dikatakan antara ada dan tiada. Ada dua argumen yang patut dikemukakan dalam konteks ini. Mengapa kajian terhadap hukum pidana adat diasumsi eksistensinya ada dan tiada? Pertama, dikaji dari dimensi asas legalitas formal atau selanjutnya disebut sebagai asas legalitas, dan asas legalitas materi. Pada dasarnya, asas legalitas lazim disebut sebagai terminologi principle of legality representation non
retroaktif, de lege atau ex post facto law, ketentuan asas legalitas. Terus diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP Indonesia yang berbunyi, tiada suatu peristiwa dapat pidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya. Kaidah asas legalitas dalam hukum pidana modern tersebut juga dikenal di Indonesia sejak dulu dalam kaidah hukum pidana adat seperti diatur UU SC dan Kitab Majapahit. Yang kedua, dikaji dari perspektif UU nomor 1 DAR tahun 1951, di mana eksistensinya pengadilan adat mulai diakui dan dihapuskan yang berlanjut setelah dikodetifikasi Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman atau UU nomor 14 tahun 1970, yang kemudian diubah dengan UU nomor 35 tahun 1999, JIS UU nomor 4 tahun 2004, UU nomor 48 tahun 2009. Tidak dikenal lagi eksistensinya pengadilan adat. Pada ketentuan pasal 1 ayat 1 DAR 1 tahun 1951 disebut bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapus segala pengadilan adat atau enhancement respect in reservat given, kecuali peradilan agama, jika peradilan itu menuntut hukum yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari pengadilan adat. Kemudian penjelasan otentik pasal tersebut menyebutkan dasar pertimbangan penghapusan peradilan adat karena peradilan adat tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pelengkap pengadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh UUDS dan tidak dikehendaki rakyat. Simpulan dan saran. Simpul. Eksistensi hukum pidana adat di Indonesia dikaji dari perspektif normatif atau ius constitutum. Diatur pasal 8B UUDS 1945 hasil amandemen. Pasal 1, pasal 5 ayat 3 sub B UU nomor 1 DAR tahun 1951. Pasal 5 ayat 1, pasal 10 ayat 1, dan pasal 50 ayat 1 UU nomor 48 tahun 2009. Kedua, kemudian secara parsial dalam daerah tertentu seperti Aceh, Nangro Darussalam diatur dalam UU nomor 44 tahun 1999. UU nomor 11 tahun 2006 berikut diimplementasi dalam bentuk kanun baik di tingkat provinsi dan kabupaten seperti Kanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, Kanun Kabupaten Aceh Tengah nomor 10 tahun 2002 tentang hukum adat Gayo. 3. Di Papua berdasarkan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Kemudian dalam pasal 7 8 RUU Perundingan Masyarakat Adat yang diasumsi oleh DPD pada tahun 2009 serta pasal 18 ayat 1 RUU tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat yang disiapkan DPR tahun 2012.
Berikutnya di Bali diatur dan diimplementasi dalam bentuk awik-awik desa adat atau prakraman, serta dari perspektif ius constituendum diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 RUU KUHP tahun 2012. Kemudian terakhir, tataran asas diatur kitab Ciwasasan atau kitab Purwahigama atau kitab Gajah kitab Simbur Cahaya, kitab Kuantara, Raja Niti, kitab Lontara, Ade, dan Awik-awik. Saran. Kemudian saran yang dapat diajukan dalam dimensi ini, hendaknya kebijakan formulatif merevisi undang-undang dengan tetap mengakui eksistensi peradilan adat sehingga tidak menimbulkan dualisme dalam praktik ketika melakukan proses pengadilan terhadap pelaku tindakan pidana adat. 2. Kemudian dalam pembentukan RUU KUHP masa mendatang ius constituendum hendaknya diperlukan adanya reorientasi dan perumusan kembali mengenai falsafat atau filsafat pemidanaan yang bertitik tolak kepada asas, teori, norma, praktik, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber pada masyarakat Indonesia, sehingga kini sudah tiba saatnya bangsa Indonesia mempunyai filsafat pemindaannya sendiri yang berorientasi kepada kearifan lokal, hukum pidana adat untuk diterapkan terhadap bangsa Indonesia yang bersifat pluralistis. Jurnal ini diambil dari buku Bradan Nawawi Arif 1998 beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana atau menyongsong generasi baru hukum pidana Indonesia, pidato pengukuhan guru besar Semarang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Herbert R. Packer 1968, The Limits Criminal of Criminal Sanctions, California University Press, Imade Widiana 1993, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, Bandung, PT Eresco, Sudikmo Mertokusumo 2011, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia sejak 1942 dan apakah kemanfaatan bagi kita bangsa Indonesia, Yogyakarta, Universitas Atema Jaya. Surojo Wignozodipuro 1979, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Bandung, PT Alumni. Penulis Liliana Mulyadi 2010, makalah penelitian eksistensi hukum pidana adat di Indonesia, pengkajian asas, teori, norma, praktik, dan prosedurnya untuk wilayah Pengadilan Tinggi Bandar Aceh, Medan, Denpasar, Mataram, dan Banjarmasin. Sekian hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.